Halo teman-teman semua, akhirnya bisa bikin video lagi. Hari ini kita mau jalan-jalan cari jajanan lagi, sekalian latihan untuk touring. Jadi rencananya kita pengen touring jauh, ya nggak jauh-jauh amat sih. Yang rada-rada jauh pakai motor. Cuman karena gua udah lama nggak pernah naik motor, jadi harus dilancarin lagi. Nah, sekarang kita jalan-jalannya nggak jauh-jauh amat. Cuman masih di sekitaran Bandung, Lembang, sama ya Lembang-Lembang ke atas dikit lah. Sekalian belajar bikin ala-ala motovlog sambil sharing-sharing pemandangan yang kita lalui sepanjang jalan. Ini sebenarnya baru mulai aja udah langsung ada yang salah sih. Kita pakai mic, tapi pas di style videonya isinya suara angin, topan semua. Ya udah nggak apa-apa lah ya, kita pakai voice over aja. Sambil kita cerita-cerita ngalor ngidul biar nggak bosen. Tujuan motoran hari ini adalah mau makan gepuk di daerah Kabupaten Subang. Untuk sampai ke Lembangnya, kita lewat jalur Sersan Bajuri yang ternyata jalannya lagi dibenerin. Jadi sistemnya buka tutup, ini kena macet nih. Lumayan panjang macetnya, udah gitu jalannya sempit banget, jadi kita nggak bisa lewat. Ini yang videoin istri jalan kaki, gua stuck di belakang. Nah ini nih bagian buka tutup jalannya. Di depan nanti jalannya cuma separuh, yang separuh lagi di beton. Tapi nggak apa-apa lah ya, memang jalan ini rada-rada ajut-ajutan sih, kurang bagus. Moga-moga sudah diperbaiki, dibeton jadi mulus. Jadi kita juga bisa punya jalur alternatif Lembang-Bandung yang jalannya mulus. Gua sendiri kalau ke Lembang lebih seneng jalur ini sih, jalur Sersan Bajuri daripada jalur normal biasa. Soalnya di sini jalannya kecil, terus pemandangannya juga lebih enak, walaupun jaraknya jadi lebih jauh ya. Jalur yang dibenerin lumayan panjang, tapi ini kayaknya udah setengah jadi deh. Harusnya beberapa minggu ke depan udah mulus nih jalur, nanti kita cobain lagi ya. Nah kalau udah sampai jalur yang turun, terus belok-belok kayak gini, ini berarti udah deket ke Lembang, paling tinggal 1 kilo lagi. Tapi kalau ridingnya malam, sebaiknya pakai jalur normal aja dah. Ini kalau malam gelapnya luar binasa ini. Kalau siang sih mantap ya, jalannya mulus, banyak pohon-pohon, udaranya adem, belok-belok pula. Kita udah sampai Lembang, lumayan padat juga ya. Padahal ini bukan hari libur. Tapi belakangan kalau ke Lembang ke hari libur juga ya kayak gini, padat. Kalau hari libur mah ampun dah udah. Maksudnya ke sini mau menghirup udara segar, malah jadinya menghirup knalpot coy. Ini sebelum lanjut ke tujuan utama, kita mau mampir dulu ke Pertapaan Karmel. Itu adalah sebuah gereja buat umat Katolik. Namanya pertapaan, tapi sebenarnya sih nggak ada yang bertapa cari ilmu di situ juga. Mungkin karena tempatnya tenang, terus udaranya adem, jadi kayak pertapaan gitu kali ya. Buat yang berkeyakinan atau beragama lain, boleh juga mampir ke situ. Di situ bukan cuma ada gereja, ada jajanan yang terkenal namanya Sate Karmel. Terus kebetulan ini juga istri pengen beli keripik singkong. Keripik singkongnya enak dah, ntar kita tunjukin ya. Ini harusnya dari sini nggak jauh lagi, kita belok kiri, sampai deh ke Karmel. Di sebelah kiri kanan jalan ini juga banyak jajanan. Tadi kita lihat ada mie gacoan, terus di depan itu kita lihat ada tahu Sumedang. Nah, Sumedang kan Lembang ya. Ada tahu susu Lembang juga, ya macem-macem lah. Ada Indomaret pastinya. Nah, dari Indomaret ini harusnya udah nggak jauh nih. Cuman belokannya teh rada-rada kecil. Harus hati-hati, pelan-pelan, pelangnya juga kecil. Nah, ini nih pelangnya. Dari sini kita belok ke jalan kecil ini. Di depan itu gerejanya. Nanti di depan gerejanya ada tukang sate, namanya Sate Karmel. Itu lumayan terkenal. Nama sebenarnya bukan Sate Karmel sih, Sate Mbok Gemi. Cuman ya terkenalnya Sate Karmel. Ini rodanya nih. Yang ini Sate Karmel Mbok Gemi. Ntar kita coba ya, sekarang kita cari parkiran dulu. No kan langsung pesan si ibu. Sate di sini ada sate kelinci, ayam, sapi, sama kambing. Kita sih sate sapi aja lah ya. Satu porsi cukup untuk berdua. Soalnya sudah ini kita mau lanjut makan gepuk biar nggak kepenuhan. Tapi kalau mau kenyang sih ya satu sendiri. Satu sendiri juga sebenarnya porsinya nggak gede. Ini kayak Indomie, satu kurang dua kebanyakan.
Ini dia penampakannya, kasih jeruk dulu. Pedasnya pakai potongan cabai manual, ada bawang mentah yang bikin seger, lontongnya 1 biji aja. Ciri khasnya bumbu kacangnya nggak begitu halus, jadi kita masih bisa ngigit-ngigit gerundul-gerundul kacang gitu. Rasanya manis gurih kayak sate-sate berbumbu kacang pada umumnya. Lemak-lemaknya itu bikin aromanya makin mantap, tapi hati-hati kolesterol. Tapi enak, tapi kolesterol. Tapi enak. Lanjut, si ibu beli peyek kacang hijau, dan inilah tujuan utamanya. Keripik singkong. Tujuan utama si ibu sih. Harga keripik singkongnya 45.000 untuk segede gitu. Emang gak tahan ah. Ini penting sekali nih untuk dibuka sekarang juga. Tuh keras guys. Susah guys. Bentar ya. Susah tahu nih. Itu penyon-penyon. Untung gak suka main pedi. Ini dia. Si Mogo gerak guys. Di jalan gerak pakai satu kiri si Mogo. Ini dia tuh. Ini kulitnya crispy banget, gurih. Ya dia crispy-nya bisa ya, itu karena cara motong seratnya beda dari keripik singkong biasa yang dipotong melintang jadi bulat. Kalau ini kan jadi panjang-panjang. Ini kayak singkong goreng tapi dipotong tipis-tipis gitu, jadi kering semua. Kayaknya bukan dipotong, kayaknya dicungkirin gitu. Dibelah-belah. Trek gitu. Tuh. Jadi hasilnya panjang-panjang kayak gini. Ini lebih renyah daripada yang dipotong melintang bulat-bulat. Suka agak keras kan kalau gitu kan? Iya. Kalau ini renyah banget. Tuh ada yang masih tebal mah. Agak cetuk juga. Bukan. Agak nyoy gitu. Kalau yang agak tebal agak nyoy gitu kayak singkong goreng aja. Enaknya kalau singkong dipotong begini, dia nggak ada yang tajamnya. Kan kadang kita suka ada gigi bolong atau gigi yang ompong. Kalau singkongnya dipotong melintang suka nusuk tuh ke bagian gusi. Iya. Ompong. Kalau ini nggak akan, ini aman gitu. Ngomong-ngomong, gue udah browsing ya singkong. Makan singkong nggak apa-apa. Si ibu ini gula darahnya tinggi guys. Udah, yuk kita lanjutkan perjalanan. Dari sini dengan perut setengah keisi, kita lanjutin perjalanan ke atas lagi. Nanti kita bakal lewat daerah Cikole, terus lewat objek pariwisata Gunung Tangkuban Perahu. Kesananya lagi kita bakal lewat Gracia, terus kalau nggak salah teater kalau belum pindah. Ya emang kapan pindah? Udah gitu harusnya dari situ udah nggak jauh ke tempat tujuan kita. Nah, di kota Lembangnya sendiri, di sekitar sini, biasanya ini jadi tempat nongkrong anak-anak yang motoran. Sebelah kiri banyak tukang jagong, ketan bakar, indomie, sama kopi. Sebelah kanan ada rumah makan Ampera, tapi itu mah di Bandung juga ada. Kalau ke Lembang sih biasanya orang kesini nih, rumah makan ayam Brebes. Udah jadi keren bangunannya sekarang mah ayam Brebes. Dulu masih tradisional, tapi kayaknya lebih seru waktu masih tradisional. Atau emang kita aja yang berjiwa warung. Tapi iya nggak sih, street food sama warung-warung itu lebih menarik. Biasanya street food atau warung-warung itu nggak terlalu banyak menunya. Terus mereka jualannya juga udah puluhan tahun. Nah, selama puluhan tahun mereka cuma ngerjain 1 atau 2 macam menu. Yang pasti makin ahli kan. Ya logikanya gitu kali ya. Walaupun ada juga sih street food sama warung yang fail, cuman biasanya nggak akan bertahan. Jadi kalau yang bertahan sampai puluhan tahun, kemungkinan besar enak. Ini jalur Lembang menuju Cikole. Biarpun kelihatannya panas mentereng, tapi sebenarnya udaranya adem banget di sini. Udara kayak gini bikin kita santai aja pas ada di bawah terik matahari. Nggak kerasa haredang gitu. Cuman tahu-tahu pas pulang jadi arang hitam. Kebetulan hari ini pas banget ya. Pas naik motor, pas cuacanya cerah. Padahal kemarin hujan. Di sini kita naik Mocil, motor 150 cc, Honda CB 150X. Cocok lah untuk jalan santai berdua. Ini kita masuk daerah Cikole. Kalau belok ke sini nanti ada yang namanya, apa ini coba baca dulu. Cikole Forest Estate Tourism. Ya, kalau kita belok kiri, nanti bakal banyak kafe-kafe yang keren-keren. Terus ada area camping juga. Ada glamping juga sih kalau nggak salah. Terus buat yang suka motor terabas, juga tempat mainnya ada di sana. Sepanjang jalan ini, yang dulu kalau malam-malam gelap gulita, sekarang udah banyak bermunculan kafe sama coffee shop yang keren-keren.
obat gabut banget nih kalau lagi nggak ngapa-ngapain, terus pengen ngumpul-ngumpul bareng teman-teman, tapi nggak mau di tengah kota, pengen cari suasana yang sepi, udaranya adem, ijo-ijo di mana-mana, ya cocok lah. Di depan sini adalah objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Aduh, udah lama banget nggak pernah ke sini. Tiket masuknya berapa ya sekarang? Terakhir ke sini waktu lagi SMP apa SMA gitu. Pokoknya udah lama banget dah. Kalau dari Gunung Tangkuban Perahu itu diterusin lagi, jalur ini adalah jalur favoritnya para penggila cornering. Soalnya jalannya luas, udah gitu belokan-belokannya lumayan tajam, enak dipakai cornering. Kayak gini nih. Maksudnya belokannya ya, bukan corneringnya. Kalau corneringnya mah gua nggak bisa. Buat teman-teman yang penggila cornering juga, hati-hati kalau masih pakai ban sabun. Nanti bukannya cornering, malah jadi aspaling, terus rumah sakit ing. Buat kita yang udah bapak-bapak mah nggak usah cornering atau speeding lah ya. Slowing aja. Biar selamat, tapi asalam. Gimana? Biar ya gitu deh. Jangan lambat dan tidak selamat. Ya intinya gitulahnya. Ini zaman dulu mah jalur favoritnya para bikers. Buat touring-touring atau buat menikmati riding-riding kayak gitu. Cuman sekarang kayaknya udah kalah sama Ciwidey. Soalnya Ciwidey udah mah jalurnya bagus, lebih panjang juga. Depan dikit udah masuk daerah rame lagi. Bisa dilihat di sini kita nyetirnya santai banget, gak kayak orang kebelet boker. Nah itu, mungkin kebelet boker atau emang kebiasaan cepat aja kali ya. Sebenarnya mau speeding ya nggak apa-apa, kan ada juga orang yang memang menikmati speeding, menikmati motoran dengan kecepatan tinggi, cuman ya harus lihat-lihat situasinya, jangan kemudian jadi nyelakain orang lain. Oke guys, kita masih lanjut riding santai sambil menikmati pemandangan yang serba hijau di kiri kanan, kebetulan cuacanya juga lagi bagus banget. Ini kondisi kayak gini nih yang bikin males turun, pengennya gas terus. Ditambah lagi motor ini handlingnya enak, posisi ridingnya santai banget, badannya tegak, terus si istri juga bisa sandaran ke box belakang yang kebetulan juga dipasangin busa buat sandaran, jadi makin nyaman. Ya kalau kelabakan nambahin juga sih, tapi ya nyaman lah ya. Aduh ini jalan sama pemandangan kiri kanannya bagus banget. Kayaknya kapan-kapan kita harus ke Ciwidey nih. Ke Cidaun via Ciwidey, kalau lihat-lihat di video jalannya asik banget ya. Tapi untuk perjalanan yang lebih jauh, kayaknya gue harus membiasakan diri dulu sama motornya. Enak sih nih motor, handlingnya enak, posisi duduknya enak, mesinnya ya cukup lah. Bukan tukang ngebut juga, jok breakernya empuk. Cuman ya baru pakai seminggu masih kagok. Jadi kita anggap ini latihan touring. Nah, lihatlah pemandangannya. Luar biasa, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita tinggal nikmatin, kurang apa lagi. Buat kita anak generasi jadul, kalau dulu bisa motoran sampai sini dengan modal motor yang lawas, yang mesinnya ngak-ngek-ngok, itu udah prestasi banget. Sebenarnya motor lawas juga kuat sih. Gua aja dulu motornya udah malawas, butut. Makanya sekarang disyukuri banget, dinikmati banget, bisa ngajak istri jalan-jalan naik motor yang proper. Nah, kalau udah sampai pertigaan yang ada Tugu ini, tandanya udah deket. Kita bisa cari rumah makan Marin di Google Maps, tapi titiknya itu salah. Jadi waktu kita pertama kali ke sini, pas udah sampai titik, tidak ada apa-apa di sana. Sampai gua turun, nyebrang, masuk gang, masih nggak dapet juga, akhirnya nanya ke penduduk. Jadi kalau paling gampang, kita ikutin aja titik Google Maps, turun, nanya ke penduduk, pasti pada tahu. Nah, kalau di Google Maps yang ditunjukinya itu di sini titiknya, nih bangunan merah ini. Tapi sebenarnya kita masih harus rada ke depan lagi sedikit. Sekitar ya nggak nyampe 500 meter kali ya. Kalau kita udah nemu tempat yang biasanya banyak bus-busnya kayak gini, mulai pelan aja, nanti lihat di sebelah kanan. Sebelum bangunan yang warna merah dan moga-moga nggak diganti warnanya, di sini dia rumah makan Marin. Sebenarnya kebacanya Marin,
Tapi kalau kita lihat di dalamnya, ternyata M. Arin. Yang mana yang benar, ya entahlah. Kayaknya M. Arin sih. Cuman kalau nyari di Google Maps, ya Marin. Yuk, langsung aja kita coba. Dandan dulu. Bukan, ada yang nempel. Apa ya tadi ya? Guys. Come on. Ada apa? Dendeng. Itu tempe. Tahu. Nah, ini salah satu yang enak adalah paru. Wow, ayam dan Ada apa sebelah sini? Ayam mati ampla. Gelap ya, ati ampla. Ikan. Gepuknya ada di sini. Kita makan di sini kan? Ya. Yuk. Makan di sini. Makan di sini ya. 2. Ya, oke. Langsung duduk aja makannya, guys. Makan, guys. Jutaan. Aduh, sambal. Makan, guys. Kita pesan gepuk, gepuknya langsung dikasih. Ada paru. Dendeng. Dendengnya menarik nih. Sama tempe. Ini sambalnya. Terasi. Kayaknya sambalnya nggak pedes ini. Sambalnya ya kayaknya nggak terlalu pedas. Udah enak. Dan ini nggak tahu daun apa, tapi ini wangi. Coba dulu. Kita gepuknya mau satu ewang atau mau bareng-bareng? Satu ewang aja. Soalnya jauh-jauh ke sini gitu. Gepuknya masak separuh. Sambalnya nggak terlalu pedas. Kok enak rasanya? Tapi mantap. Dia gepuknya betul-betul nggak lihat, dia cenderung empuk banget tuh. Terus kulit luarnya ini crispy. Lama nggak? Tuh. Jadi mungkin dimasaknya lebih lama. Udah dulu rempahnya. Nyerap banget nih sampai ke dalam-dalam. Ini coba dendengnya. Dendengnya juga empuk. Kalau ada truk lewat gempa. Manis gurih. Empuk kali. Empuk banget. Ini gembungnya sih juara sih. Bumbunya, terus si ketumbarnya wangi ya. Manisnya pas. Asin gurih, manisnya semua pas. Teksturnya digigitnya nggak ngelawan. Enak banget. Kita belum coba paru. Paru goreng sih pasti ya paru goreng aja sih ya. Empuk, lembut. Dia bukan tipe paru goreng yang ini ya, yang kering kayak di Padang ya. Dia masih lembut. Wah, memang nggak mungkin nggak nambah ini mah. Nah, habis guys. Belum, dikit lagi. Kenyang. Gepuknya agak kalap tadi, tapi emang gepuknya enak banget. Terutama kulitnya itu karenanya terus gitu. Terus rasanya begitu digigit rasa manis, wangi, asin gurih keluar semua. Wow. Makan banyak juga nggak bikin enak, nggak terlalu berlebihan rasanya. Bumbunya medok, tapi nggak bikin enak. Sambalnya nggak begitu pedas, tapi enak. Mantap. Sisanya dendeng juga enak. Kalau paru ya standar ya, paru begitu rasanya. Cuman ya empuk lah. Sekarang kita ngaso dulu. Soalnya habis ini bakal perjalanan pulang. Takutnya ngantuk di jalan, kita ngaso dulu di sini. Nanti kita mau jalan-jalan kemana lagi ya? Yang dekat-dekat dulu aja. Latihan touring. Nanti kalau udah agak lebih ahli naik motornya, kita yang lebih jauh gimana? Aku bisa tidur, bukan. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja videonya. Jalan-jalan kemana lagi ya nanti ya? Sambil cari-cari makanan, jajanan kuliner Nusantara yang pasti enak-enak. Tapi bohong, ternyata pas perjalanan pulang di Jalan Setiabudi kita mampir ke tempat es krim jadul yang legendaris. Ya, mumpung masih buka, soalnya di depannya udah dipasangin spanduk dijual. Aduh, sayang banget ya. Lihat deh tempatnya, nyaman banget. Kayak rumah-rumah orang kaya zaman dulu. Tapi sayang sepi, mungkin karena nggak banyak orang yang tahu juga. Tadinya di sini ada macam-macam makanan western, main course, dessert, appetizer juga ada.
Tapi sekarang tinggal es krimnya doang. Cuman ya nggak apa-apa lah. Di sini es krimnya bener-bener legend. Ada beberapa pilihan es krim, tapi tiap kita kesini mesennya sama lagi, sama lagi. Rum raisin, kopi, dikasih espresso. Ini dia penampakannya. Gelasnya gede, cukup untuk berdua. Harganya lumayan mahal juga. Tapi untuk porsi yang segede gini, terus bisa dimakan berdua, ya worth it sih. Tekstur es krimnya beda sama gelato-gelato modern yang zaman sekarang. Ini lebih kayak es krim jadul. Tapi soal rasa, mantap bener. Rasanya bener-bener natural, alami, bukan rasa artifisial yang pakai esen-esenan. Ini bener-bener rasa asli dari kopi, rum raisin, sama espresso. Wah, mantap. Untuk tempatnya bisa dicari di Google Maps, namanya Ritz Bandung Ice Cream. Ayo dicoba teman-teman sebelum tutup, atau kalau rame siapa tahu nggak jadi tutup.